Ahmadiyani, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi bimbingan dan konseling. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Spiritualitas dalam bahasa Inggris adalah spirituality, berasal dari kata spirit yang berarti roh atau jiwa. Dalam bahasa Arab, spirit atau dengan ruh, dan spiritualitas sama dengan ruhiyah atau ruhaniyah. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushayri dalam tafsirnya Lathafa If'ala Isyaraf menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati, yaitu al-hakikah. Alasan manusia memerlukan spiritualitas. Penguatan spiritualitas perlu dilakukan agar manusia memiliki etika, moral, dan sentuhan manusiawi atau akhlak dalam kehidupannya. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi atau potensi bertuhan atau kebertuhanan. Spiritualitas membuat kita mampu memberdayakan seluruh potensi yang didirikan oleh Tuhan, melihat segala hal secara holistik sehingga kita mampu memerlukan hakikat dari setiap fenomena yang kita alami. Mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual mampu mengarungi kehidupan dengan panduan hati nurani. Sumber psikologis tentang konsep ketuhanan. Adanya keterbukaan pada yang adidodrati adalah fitrah manusia sejak lahir ke dunia. Manusia secara natural dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Di sisi lain, ada 4 penelitian yang mendukung hipotesis bahwa dalam diri manusia terdapat hardware Tuhan. Yang pertama itu penelitian terhadap osilasi Empopul Hazard yang melahirkan kecerdasan spiritual. Yang kedua, penelitian tentang alam bawah sadar yang menghasilkan teori tentang suara hati dan EQ. Yang ketiga yaitu penemuan God spot dan temporal sekitar Polypus. Dan yang keempat yaitu kajian tentang romantic maker. Sumber filosofis tentang konsep ketuhanan. Dalam filosofi barat, Plato menggunakan dalil kosmologikal bahwa dalam dunia ini tiap kejadian mesti didahului oleh sebab-sebab dan dalam benda-benda yang terlatas. Rangkaian sebab adalah serta terus-menerus dan tetap dalam logika rangkaian yang terus-menerus itu mustahil. Dan sedangkan menurut Immanuel Kant menggunakan dalil moral bahwa setiap manusia mempunyai perasaan moral yang tertanam dalam hati sanubarinya. Dalam filosofi Islam, dalil al-inayah dan dalil ikhtira oleh Ibnu Rushd. Yang pertama, dalil inayah mengarahkan manusia untuk mengamati alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai tujuan atau manfaat bagi manusia dalam surah Luqman surah 31 ayat 20. Dan yang kedua, dalil ikhtira mengarahkan manusia untuk mengamati makhluk yang beraneka ragam yang penuh keserasian dan keharmonisan, khususnya alam hayat, dalam surah Al-Ghasiyah surat ke-88 ayat 17 sampai 20. Alam tara anna Allah syahrul lakum wa fis sama wa ma fil ardi wa asbigha alaikum ni'mahun zahiratu wa bitatima wa min nasi man la yujadila fillahi bighairi ilmi wa la hada wa la kitabim mubin. Yang artinya, tidaklah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentingan dan menyempurnakan nikmatnya untukmu, lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Sumber teologis tentang konsep ketuhanan. Dalam perspektif sosiologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikulturkan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya.
Menurut Al-Qushairi dalam tafsirnya Latha al-Isyarat menunjukkan bahwa roh adalah latifah, jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati. وَإِذَا أَحَازَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ مَا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَّى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap diri ini." Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dalam Quran Surah Ar-Rum, Surah 30, ayat 30, dan hadis riwayat Bukhari Muslim. فَأَقِيمُوا وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يفلحون, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Disitulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta. Quran Surah Ali Imran, Surah 31 ayat 90, ayat 190. Membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Definisi iman yaitu dalam etimologi amana yukminu, imana yang berarti yakin atau percaya. Dalam terminologi, hati membenarkan, lisan mengucapkan dan dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat Tuhan adalah zat yang gaib, sehingga manusia hanya mampu merespon dan meresapi tajaliyah Tuhan dalam Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 164. Dari interaksi antara tajaliyat Tuhan dan respon manusia lahirlah keyakinan tentang Tuhan. Sesungguhnya, yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua cara beriman kepada Allah. Yang pertama yaitu bersifat ijmali, yaitu cara beriman kepada Allah yang bersifat ijmali. Maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Yang kedua yaitu bersifat tafsili, yang berarti cara beriman kepada Allah yang bersifat tafsili maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci, mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Manusia adalah makhluk yang menyimpan kontradiksi dalam dirinya. Di satu sisi, manusia adalah makhluk spiritual yang cenderung kepada kebajikan dan kebenaran. Di sisi lain, keberadaan unsur materi dan rohawi dalam dirinya memaksakan untuk tunduk pada tuntutan kesenangan jasmania. Oleh karena itu, dalam khazanah Islam dikenal paling tidak ada 3 tipologi jiwa manusia, yaitu an-na'is al-ma'ruf, bi'su, an-nafi al-lawwamah, dan an-nafs al-mutmainnah. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Materi bab 3 mengenai bagaimana manusia bertuhan. Bagian A, konsep spiritual sebagai landasan kebertuhanan.
Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang dititipkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi Latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia. Roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati. Artinya, rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Atas dasar itulah sebenarnya manusia memiliki fitrah sebagai manusia yang bertuhan. Bagian B, alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Orang yang memiliki kesadaran spiritual akan memiliki beberapa karakter, diantaranya mampu menemukan kekuatan yang maha besar, merasakan kelezatan ibadah, menemukan nilai keabadian, menemukan makna dan keindahan hidup, dan yang lainnya. Orang-orang yang memiliki kesadaran spiritual memiliki dedikasi kerja yang lebih tulus dan jauh dari kepentingan pribadi, apalagi bertindak zolim kepada orang lain. Bagian C menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, bagaimana sih Tuhan dapat dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Jadi adanya keterbukaan pada yang adikodrati adalah fitrah manusia sejak dia lahir ke dunia. Manusia secara natural dapat merasakan yang goib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Spirit sering digambarkan dengan jiwa halus yang dititipkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirnya Latifah if al-Syarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk menentukan karakter yang terpuji. Yang ketiga, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Dalam argumen Al-Hudud, Al-Kindi dengan gigih membangun basis filosofis tentang kebaruan alam untuk menegaskan adanya Tuhan sebagai pencipta. Tuhan dikatakan sebagai sebab pertama yang menunjukkan betapa ia adalah sebab paling fundamental dari semua sebab-sebab lainnya yang berderet panjang. Sebagai sebab pertama, maka ia sekaligus adalah sumber bagi sesuatu yang lain, yakni alam semesta. Yang keempat, konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral atau dikultuskan karena dimulai dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya kesadaran tentang Tuhan, baik buruk dan cara beragama, hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Melalui wahyu yang diberikan Tuhan, manusia dapat mengenal Tuhan, manusia mengetahui cara beribadah dan cara memuji dan mengagungkan Tuhan. Bagian D membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Mengingat Tuhan adalah zat yang maha transenden dan gaib, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Manusia hanya mampu merespon dan merasapi tajaliyat Tuhan. Dari interaksi antara tajaliyat Tuhan dan respon manusia, lahirlah keyakinan tentang Tuhan. Tajaliyat Tuhan adalah manifestasi Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk peningkatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Bagian E mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Jadi agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritual harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasihi spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan mampu melihat segala sesuatu dan visi Tuhannya. Materi selanjutnya yaitu bab 4 mengenai bagaimana Islam menjamin kebahagiaan. Bagian A menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Karakteristik hati yang sehat yaitu yang pertama, hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak pernah lupa dan mengingat Allah
Yang kelima, jika sesaat lupa kepada Allah, segera ia sadar dan berzikir kepadanya. Yang keenam, jika sudah masuk sholat, ia merasa tenang. Yang ketujuh, perhatian terhadap waktu agar tidak hilang sia-sia melebihi perhatian kepada manusia lain dan hartanya. Dan yang terakhir yaitu hati yang sehat selalu berorientasi kepada kualitas amal bukan kepada amal semesta. Adapun beberapa sebab hati sakit, yang pertama itu banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Yang kedua yaitu at-tamanni atau berangan-angan. Yang ketiga yaitu menggantungkan diri kepada selain Allah. Yang keempat yaitu asyabu, yang berarti terlalu kenyang. Yang kelima terlalu banyak tidur. Yang keenam berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Dan yang terakhir yaitu berlebihan dalam berbicara. Poin selanjutnya yaitu menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Adapun dalam teologi Islam seperti telah dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian yakni suci dari dosa dan telah beragama yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan harus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada yang dimaksud fitrah Allah pada ayat di atas adalah bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu karena disebabkan banyak faktor antara lain pengaruh lingkungan. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam Quran Surah Ar-Rum, surah ke-30, ayat 30. Materi bagian C yaitu sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Sumber historis. Sumber historis pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Dengan akalnya manusia mencari Tuhan dan bisa sampai kepada Tuhan. Namun penemuannya itu tidak perlu konfirmasi dari Tuhan melalui wahyu agar ia dapat menemukan yang hakiki dan akhirnya ia bisa berterima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat yang diperolehnya, terutama nikmat bisa menemukan Tuhan dengan akalnya itu. Sumber psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketenteraman hati, dan kebahagiaan rohani. Menurut teori mistisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya, Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, maka sucikanlah hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. Sumber sosiologis. Di antara karakter manusia menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya, manusia tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Manusia harus membutuhkan bantuan orang lain sebagaimana yang orang lain pun membutuhkan manusia sesamanya. Saling membantu menjadi ciri perilaku manusia sosial. Manusia bisa hidup jika berada di tengah masyarakat. Manusia tidak mungkin hidup jika terlepas dari kehidupan masyarakatnya. Sumber filosofis. Pada kenyataannya, manusia tidak bisa hidup tanpa agama karena secara filosofis, asal-usul manusia akan dipertanyakan dari mana asalnya ketika kita telah memiliki agama. Maka tentunya, pertanyaan seperti ini akan terjawab sehingga manusia tidak akan sesat. Karenanya agama akan menjamin keselamatan manusia karena filosofinya. Agama ada untuk mengatur kehidupan manusia agar damai dan sejahtera yang diikat oleh norma-norma agama dan aturan, perintah, sekaligus larangan yang ada dalam agama tersebut. Bagian D, argumen tentang tauhidillah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Tauhidillah adalah barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jika agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad SAW masih tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Muhammad SAW itu sudah tidak tauhidillah, yakni sudah ada syirik, unsur menyekutukan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng, salah, dan sesat menyesatkan.
Bagian E yaitu esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jadi jika tauhid penting karena itu modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Rabb telah menanamkan jiwa tauhid pada seluruh manusia sejak mereka di alam arwah. Supaya jiwa tauhid berkembang, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul dengan tugas utamanya menyirami jiwa tauhid agar tumbuh dan berkembang hingga menghasilkan amal soleh agar menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya kegelapan.